Menanam padi abadi menghemat 58% biaya tenaga kerja dan 49% biaya input lainnya pada setiap siklus pertumbuhan kembali. Setelah bekerja selama lebih dari 2 dekade, belum lama ini para peneliti di Universitas Yunnan, di Kunming, Tiongkok, mengumumkan bahwa mereka telah menciptakan varietas padi abadi baru yang disebut PR23. Dalam temuan yang telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Sustainability pada akhir tahun 2022 ini, para pembuatnya mengatakan padi abadi ini tidak harus ditanam lagi setiap musim. Sebaliknya, tanaman ini tumbuh dari tahun ke tahun dari akarnya yang sudah lama tumbuh di dalam tanah, seperti halnya rumput liar, ungkapnya seperti dikutip dari situs Indian Administrative Service. PR23 dibuat dengan cara menyilangkan padi semusim biasa Oryza sativa dengan varietas padi liar menahun dari Afrika. Varietas PR23 dapat menghasilkan 8 kali panen berturut-turut dalam 4 tahun karena tanaman dengan akar yang lebih kuat tumbuh kembali dengan kuat setelah setiap panen. Hasilnya 6,8 ton per hektare, sebanding dengan padi irigasi biasa. Padi PR23 telah dibudidayakan oleh 44.752 petani kecil pada lahan seluas 15.333 hektare di Tiongkok Selatan pada tahun 2021. Kini, padi ini berkembang di seluruh Asia Tenggara dan Afrika. Menanam padi ini jauh lebih murah karena membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, benih, dan bahan kimia. Menghemat 58% biaya tenaga kerja dan 49% biaya input lainnya, pada setiap siklus pertumbuhan kembali. Menurut mereka, tanah mengakumulasi hampir 1 ton karbon organik per hektare per tahun, seiring dengan peningkatan ketersediaan air bagi tanaman. Hal ini dapat mengubah pertanian dengan meningkatkan mata pencaharian, meningkatkan kualitas tanah dan dengan menginspirasi penelitian pada biji-bijian lainnya. Versi padi ini merupakan gambaran awal dari tanaman tahunan masa depan yang akan mengubah lanskap pertanian, melestarikan tanah yang rentan, dan memperkaya ekosistem alami. Mereplikasi keberhasilan serupa pada tanaman pangan lain, kini para peneliti tengah berupaya melihat apakah keberhasilan serupa dapat diterapkan pada tanaman pangan utama lain seperti gandum dan jagung. Sebelumnya, ahli genetika tanaman di University of Illinois, Eric Sachs, yang berkolaborasi dengan para ilmuwan Tiongkok dan ikut menulis studi baru, mengatakan ini adalah perubahan dalam cara berpikir tentang pertanian. Beberapa ilmuwan, termasuk Sachs, berharap varietas padi baru menjadi awal dari tanaman tahunan masa depan yang akan mengubah lanskap pertanian, melestarikan tanah yang rentan, dan memperkaya ekosistem alami. Xilai Zhang, salah satu pemimpin kelompok riset Universitas Yunnan, mengatakan awalnya para peneliti Tiongkok mencoba membuat versi pada abadi pada era tahun 1970-an, tetapi gagal. Mereka mencapai terobosan penting pada 1996. Ribuan petani di Tiongkok ini telah mulai menanam padi varietas baru yang luar biasa. Mereka menanam padi abadi, perennial rice, yang hanya ditanam sekali dan akan terus panen dari tahun ke tahun. Dengan padi ini, petani tidak perlu bekerja keras menyemai benih dan memindahkan bibit ke sawah setiap musim tanam. Padi abadi menurut mereka membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih sedikit, secara dramatis mengurangi biaya produksi petani dengan tetap menghasilkan jumlah bulir padi yang sama. Dengan akarnya yang berumur panjang, padi ini memberi manfaat lingkungan yang besar, meskipun para ilmuwan membutuhkan lebih banyak data untuk mengkonfirmasi hal itu. Untuk menghasilkan bibit padi tersebut, para peneliti gabungan dari berbagai universitas telah bekerja selama lebih dari 2 dekade. Keberhasilan itu membuat mereka senang dan menuangkan laporan penelitian pada jurnal Nature Sustainability. Xilai Zhang, salah satu pemimpin kelompok riset Universitas Yunnan, mengatakan awalnya para peneliti Tiongkok mencoba membuat versi padi abadi pada era 70-an, tetapi gagal. Mereka mencapai terobosan penting pada 1996 dengan melakukan penyerbukan silang varietas padi konvensional dengan kerabat padi yang tumbuh liar di Afrika yang memiliki sifat abadi. Embrio yang dihasilkan biasanya tidak akan bertahan, tetapi para ilmuwan menggunakan teknik laboratorium yang disebut kultur jaringan untuk menumbuhkan tanaman padi hibrida baru darinya. Tanaman ini memiliki akar hidup yang permanen seperti induknya di Afrika, tetapi juga dapat dikawin silangkan dengan padi budidaya standar. Zhang dan rekan-rekannya menumbuhkan ribuan keturunan dari hibridisasi ini, mencoba menemukan varietas yang tahan lama, namun juga menghasilkan panen beras berkualitas tinggi yang melimpah.
Ia mengatakan pada awalnya petani lokal mengira bahwa mereka hanya menanam rumput liar, bukan padi pada umumnya. Namun, pada 2018, para peneliti akhirnya memiliki varietas abadi tersebut dan kemudian mereka memberikannya ke petani di Tiongkok. Varietas lain lalu mulai dipasarkan 2 tahun kemudian dan para ilmuwan akan terus mengembangkan padi abadi ini. Menurut para peneliti, sekitar 11.000 pertanian kecil menanam padi abadi pada 2020, di area total sekitar 9.000 hektare. Setahun kemudian, jumlah petani yang mau mencoba varietas baru meningkat 4 kali lipat, dan luas tanam melonjak menjadi 38.000 hektare. Menurut Zhang, banyak petani yang tertarik dengan padi tahunan karena tidak membutuhkan banyak biaya tenaga. Pada penanaman di beberapa daerah di Tiongkok, hal itu cocok karena berkurangnya para petani. Para peneliti Universitas Yunnan mengatakan padi abadi bahwa ini memotong biaya pemeliharaan tanaman secara kasar menjadi setengahnya selama tahun-tahun ketika petani tidak perlu menanamnya. Namun demikian padi yang dihasilkan tidak selamanya stabil dalam menghasilkan panen yang melimpah. Dalam uji coba lapangan, hasil turun setelah 4 tahun produksi, atau 8 musim tanam. Pada saat itu, petani perlu menanam kembali bibit dari awal, untuk masa 4 tahun selanjutnya, untuk menghasilkan jumlah panen seperti yang diharapkan.